Menjadi petugas gugus tugas COVID-19 di posko checkpoint pintu masuk Kota Padang tentu memiliki suka duka tersendiri. Tidak memandang kondisi panas dan hujan, para petugas harus berbagi peran dalam menjaga wilayah perbatasan demi memutus mata rantai COVID-19. Minggu pagi, sejumlah petugas di posko checkpoint COVID-19 terlihat masih berjibaku menjelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2, serta memasuki fase kehidupan normal baru atau new normal. Ada yang menghentikan kendaraan yang akan masuk Kota Padang, ada yang mengukur suhu tubuh, serta ada yang mencatat maksud dan tujuan pengendara. Hari Junaidi, relawan Rumah Zakat yang bertugas di posko checkpoint Kayu Kalek menyebutkan, selama bertugas di posko batas kota ini, petugas harus banyak bersabar menghadapi warga atau pengendara yang akan masuk Kota Padang. Bahkan harus menahan emosi melihat tingkah mereka, yakni ada yang ngeyel saat diperiksa suhu tubuhnya. Selain itu, ada juga warga setempat yang selalu bolak-balik dengan kendaraan roda 2 lewat posko tidak menggunakan masker. Mereka banyak beralasan hanya lewat sebentar. Namun petugas selalu berusaha mengedukasi warga tersebut agar mereka memakai masker supaya tidak tertular COVID-19. Terlebih Kota Padang termasuk zona merah. Kalau untuk pengalaman bagi saya ya Bang, di posko PSBB ini mungkin bagi saya pengalaman yang saya rasakan, yang teman-teman saya dapat di sini berbagai macam Bang. Seluruh kisah kami di sini bersama-sama mengalami untuk pemeriksaan suhu masyarakat yang bolak-balik Padang, luar Padang. Itu Bang, apalagi yang kami temukan, kadang ada juga masyarakat yang ngewel diperiksa, padahal kita cuma meriksa sebentar kan Bang, yang ngewel. Alasannya banyak lah Bang, kadang hampir aja juga kami rasa-rasa mau bertengkar, tapi kita tahan juga emosi kita kan, karena kita di sini mengayomi untuk masyarakat gimana untuk situasi virus corona ini bisa tuntas Bang. Jadi bagi saya untuk kedepannya kita dari masyarakat untuk Kota Padang ya turutilah peraturan yang ada yang dilemparkan oleh pemerintah. Ya wajib wajiblah masker. Kadang seluruh kisah kami Bang di lokasi sini, kadang ada juga yang masyarakat disuruh pakai masker, malah dia katanya dekat lah sini, inilah saya warga sini. Ya kalau nama peraturan kita nuruti peraturan Bang. Kadang ada juga yang masyarakat yang nerobos propoden Bang. Udah nerobos propoden, nggak pakai helm, nggak pakai masker. Gimana kita caranya supaya masyarakat ini supaya menaati peraturan yang udah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi karena itulah Bang, masyarakat banyak juga yang susah dibilang Bang wajib pakai masker. Karena itu kan demi kebaikan untuk mereka semua Bang. Dan apalagi virus kayak gini, apalagi kalau saat Kota Padang ini makin bertambah juga Bang. Virusnya kan tidak terlihat Bang. Jadi dari kita, mungkin dari kami yang di posko di sini Bang, untuk masyarakat yang ada di Kota Padang maupun di luar Kota Padang, rajin-rajinlah yang namanya cuci tangan, jaga kebersihan. Mungkin di sanalah kita bisa untuk mencegah dari diri kita, baru untuk ke masyarakat Bang. Mungkin bagi saya selama di posko ini, keluh saya kita dapat teman-teman yang dari instansi pemerintah yang biasanya kita nggak tahu, bisa kenal. Jadi kayak keluarga lah kita di sini Bang. Untuk mungkin untuk kedepannya kita akan selalu jalin silaturahmi, walaupun posko ini hari ini udah tutup, mungkin kami di sini semuanya rekan-rekan tetap akan silaturahmi bersama terus Bang. Meski diguyur hujan deras, petugas tetap bertahan di posko karena ini sudah menjadi panggilan jiwa sebagai relawan. Meski tugas yang dijalankan lumayan berat karena rentan tertular dari warga yang datang dari luar kota, namun keakraban di posko terlihat jelas bagaikan keluarga baru, sehingga rasa letih dan lelah hilang seketika. Rahmat Hidayat, relawan Tagana Kota Padang, juga mengaku pernah dimarahi pengendara yang masuk Kota Padang karena enggan diperiksa. Kendati demikian, sebagai petugas tetap dijalani dengan ikhlas karena sebagai relawan sudah panggilan jiwa.
selama kita bertugas di pos perbatasan Kayu Kale, suka duka yang kita alami ya cukup banyak ya. Mulai dari para penumpang ataupun yang memasuki Kota Padang, mereka yang tidak mengetahui gimana prosedur memasuki Kota Padang, yang memiliki KTP Kota Padang, yang memiliki izin kesehatan, misalnya mereka dari luar daerah, dari Pulau Jawa atau dari mana, yang turun dari bandara. Itu aja. Kadang mereka tidak paham, ada yang marah sama kita, ya kita sebagai petugas, ya memaklumi lah. Gitu. Kita memaklumi karena ini adalah istilahnya giat pemeriksaan di Kayu Kale seperti apa seperti SOP yang ada di posko ini. Gitu. Jadi selama kita bertugas di posko Kayu Kale ini suka duka meninggalkan keluarga, tapi alhamdulillah keluarga kita sangat mendukung sekali karena ini adalah tugas kemanusiaan dan untuk kemaslahatan yang ada di Kota Padang inilah supaya masyarakat Kota Padang ini aman nyaman masuki Kota Padang setelah dicek di pos batas ini. Ya, himbauan kepada masyarakat untuk masuk Kota Padang, patuhilah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, itu aja. Mildayanto, petugas dari Dishub, mengaku harus banyak bersabar saat berhadapan dengan pengendara yang tidak memakai masker baik roda 2 maupun roda 4, sehingga harus kekeh untuk memberitahu kepada mereka agar memakai masker. Meski harus menahan rindu dengan anak-anak saat malam tiba dan tidak bisa sahur bersama mereka, rasa kebersamaan di posko bisa menepiskan perasaan tersebut. Memasuki new normal ini, dia menghimbau kepada warga agar selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, dia juga berharap agar COVID-19 ini segera berakhir. Di posko checkpoint Kayu Kale, personil gabungan yang bertugas sebanyak 20 orang yang dibagi ke dalam 3 shift. Ya, selama ini yang sudah kita lalui, Pak, untuk pengecekan suhu dan di data kendaraan itu selama ini cukup lancar, Pak, dan sesuai SOP-nya yang ada. Jadi kita bersama teman-teman kita dari instansi lain ya cukup solid lah, Pak, untuk melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah. Ada juga, Pak, itu yang ngeyel seperti kendaraan roda 4 dan roda 2 itu banyak juga yang tidak pakai masker. Dan susah juga kita untuk memberitahukannya. Apalagi ada juga warga-warga dekat sini kan yang sering bolak-balik menuju pasar Buaya lah. Ya kalau perasaan kita cukup sedih lah, Pak, karena apalagi anak kecil-kecil 2 kan. Tapi mau gimana lagi, karena ditugaskan oleh komandan, terpaksa kita lakukan, Pak, walaupun dalam keadaan sedih gitu kan. Itu aja, Pak. Jadi untuk masyarakat kita harapkan semuanya untuk khusus Kota Padang itu yang terutama sebelum berakhirnya PSBB ini agar selalu mematuhi aturan yang dibuat oleh Pemkot Padang ini demi kebersamaan kita bersama. Apa? Betul, Pak. Apalagi mau masukin new normal, itu kita harapkan juga selalu mengikuti aturan yang ada. Jelang berakhirnya PSBB tahap 2 ini, petugas gabungan di posko checkpoint Lubuk Perahu juga masih berjibaku mengawasi serta memeriksa warga yang akan memasuki Kota Padang. Warga yang akan memasuki Kota Padang tetap diperiksa suhu tubuhnya dan memastikan memakai masker. Selain itu, warga juga diminta dokumen kependudukan serta surat jalan.
Rita Sumarni, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang mengatakan, menjelang new normal pemeriksaan terhadap warga tetap dilakukan, antara lain pemeriksaan masker hingga pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan di posko ini tersebar di sejumlah pasar maupun kantor-kantor. Hal ini terkait untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Padang. Memasuki new normal, pihaknya menghimbau kepada warga yang akan masuk ke Kota Padang diwajibkan memakai masker serta tetap menjalankan protokol penanganan COVID-19. Sekarang untuk tujuan orang ke Kota Padang kan udah terbatas hari ini. Jadi mungkin orang bisa bebas masuk ke Kota Padang karena tidak ada pemeriksaan KTP lagi. Jadi mungkin dari daerah mana saja bisa masuk. Kemarin contohnya dari Jakarta. Apakah kita tahu surat-suratnya betul atau tidak? Jadi kami udah meloloskan dia ke Padang. Tapi nyatanya nanti di mana dia tinggal kita menghubungi puskesmas yang terdekat tempat dia tinggal. Siapapun yang masuk ke Kota Padang, walaupun pejabat, siapapun, kita tetap sama melakukannya. Bagi yang melanggar seperti apa nanti akan balik arah seperti apa, Bu? Contohnya kemarin kami di posko ini sudah kami laksanakan berbalik arah. Contohnya yang dari Medan, Bengkulu, Solo, pokoknya dari daerah yang masuk Kota Padang sudah kami berlakukan balik arah. Jadi yang ada suratnya dari jorongnya atau dari kantornya itu silakan masuk. Ya baik, kami imbau dari tim kami semuanya Kota Padang, Bapak Wali Kota Padang, Pemko Kota Padang, bahwa kita sekarang di Kota Padang ini zona merah, bahwa kita ini harus wajib pakai masker. Kemana saja kita pakai masker, walaupun anak-anak kita pakai masker, diajarkan pakai masker. Dan juga kita masyarakat Kota Padang kemana maunya keluar, ke sekolah pun pakai masker gitu. Oke, masyarakat. baik. Masyarakat sudah tahu juga, tapi ada yang melupakan. Nah, kadang-kadang tinggal di rumah, kadang-kadang tinggal di mobil. Nah, itu yang belum terrealisasi oleh masyarakat kita. Sejak PSBB tahap 1 dan 2 diberlakukan di Kota Padang, posko checkpoint di Lubuk Peraku merupakan salah satu pintu masuk kota yang padat lalu lintas. Telah lebih dari 100 kendaraan yang diminta untuk putar balik arah karena tidak dilengkapi dengan syarat masuk kota sesuai ketentuan protap COVID-19. Salah seorang petugas kesehatan di posko Lubuk Peraku menyebutkan, mewakili tim medis banyak pengalaman baru yang didapat saat bertugas di posko COVID-19 yang belum pernah didapati sebelumnya. Hal yang paling berkesan saat bertugas dirinya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat seperti terkait suhu normal dan gejala COVID-19. Selain itu ada juga yang lucunya, warga rela berbohong kepada petugas agar bisa masuk ke Kota Padang. Seperti saat ditanya warga tersebut dari Solo padahal dari Jakarta atau Bengkulu. Selain itu ada juga yang berbohong jumlah penumpang di mobil. Karena saat ditanya petugas sang sopir mengaku penumpangnya cuma ada 2 orang. Saat diperiksa petugas, ternyata di dalam mobil tersebut justru ada 5 orang penumpang. Jadi pesan petugas di posko pada hari ini, mungkin ini adalah hari terakhir kita PSBB ya Pak ya. Kita sama tahu sekarang hari terakhir kita PSBB. Kesan kami di bagian dari, mungkin dia mewakili dari tim medis itu ada. Mungkin kalau sukanya ya Pak ya, suka di sini kita memiliki tim yang solid Pak, insya Allah. Dan kalau di lapangan kita bisa mendapatkan kalau Nia masih tim medis masih mencari pengalaman yang baru ya Pak, pengalaman yang baru, dapat pengalaman baru, dapat saudara gitu Pak. Dan yang intinya kita sebagai manusia itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Intinya kita sebagai tim medis itu insya Allah untuk menebar manfaat Pak gitu. Jadi sedangkan orang lain disuruh stay at home gitu Pak. Kita sudah mengorbankan waktu kita dengan keluarga kita, bahkan seharusnya kita bisa di rumah juga,
kita malah mengorbankan waktu kita untuk di posko Pak gitu. Hal yang paling berkesan yang positif itu ketika kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita bertanya kepada kita kan, Bu ini suhunya normal Bu, normalnya berapa, tidak normalnya berapa, sehingga masyarakat kita juga mengetahui gitu suhu normal sama tidak normal itu apa. Dan juga masyarakat sering bertanya gejala COVID itu seperti apa, jadi kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu Pak. Yang kesan dukanya atau yang oh iya banyak Pak, masyarakat yang ngeyel tidak mau diperiksa. Ada juga mungkin mereka mempunyai ketakutan ya Pak, tidak diloloskan atau bagaimana. Mereka sering berbohong Pak di posko, misalnya ditanya dari mana Pak, dijawabnya dari Solo, padahal mereka dari Jakarta atau dari Bengkulu gitu Pak. Malahan ada berapa orang di mobil Pak, itu ada berdua, padahal ternyata di mobil ada berlima atau berenam Pak. Antisipasi dari kami medis ya Pak ya, kami memakai masker, pakai handscoon ya Pak. Dan kalau di rumah itu langsung nyampe rumah, semua yang dipakai, semua yang berkontaminasi sama orang yang di posko itu semuanya dicuci langsung Pak gitu. Dan terutama mengkonsumsi makanan seimbang Pak gitu. Untuk buah dan sayur itu setiap hari Pak gitu. Untuk antisipasi agar tidak tertular COVID-19 karena selalu kontak dengan warga yang datang dari luar kota, ia selalu memakai APD seperti masker serta pelindung wajah. Saat sampai di rumah, pakaian yang dipakai ketika bertugas langsung dicuci. Kemudian untuk menjaga kesehatan selalu mengkonsumsi makanan seimbang serta tidak lupa mengkonsumsi buah dan sayur. Sementara itu di posko COVID-19 di Bungus Teluk Kabung arah menuju pesisir selatan juga banyak menyimpan cerita. Seperti yang diungkapkan oleh Zulfitri, Wakil Komandan Pos di Pos COVID-19 tersebut menyebutkan, saat lebaran harus bertugas di jalan untuk memantau kendaraan yang masuk Padang untuk diperiksa karena PSBB. Namun banyak pemudik maupun kendaraan umum berusaha masuk ke kota Padang dengan berbagai cara. Berbagai macam cara dilakukan pemudik untuk dapat masuk ke kota Padang. Kadangkala mereka harus mengelabungi petugas dengan cara menyusuri jalan tikus untuk melewati pos pemeriksaan. Selain itu ada juga kendaraan kargo yang memuat penumpang untuk mengelabungi petugas. Seperti biasa, setiap mobil yang dilewat di stop dan kendaraan baik roda 2 atau roda 4 juga di stop. Kemudian masyarakat tersebut yang di dalam mobil suruh keluar dan mencuci tangan, kemudian diukur suhunya. Kalau suhunya di bawah 37 atau 36,5 disuruh jalan. Kalau di suhunya 38 atau 37,6 disuruh kembali ke daerahnya asal. Yang sangat berkesan ya di waktu hari Lebaran, di mana kami bertugas dari pagi sampai 24 jam sama Lebaran. Yang selama ini kami Lebaran di rumah berkumpul dengan keluarga, saling silaturahmi, saling memaafkan. Sekarang kami tidak dapat berkumpul, sedangkan kami cuma berkumpul di jalanan sambil memantau dan menyetop mobil-mobil yang menuju arah Padang untuk diperiksa. Ada dari pengendara tersebut seperti travel, dia berhenti sebelum masuk pos, diturunkannya penumpang, kemudian seolah-olah mobilnya dalam keadaan kosong. Kemudian dia jalan ke bawah, kemudian yang masyarakat yang menumpang ini naik dengan ojek. Kemudian dia seolah-olah seperti penduduk sini atau penduduk sekitar, seolah dia itu berjalan tidak diperiksa gitu. Karena kami sudah tahu yang mana travel, yang mana tidak travel, kemudian kami stop travel tersebut, kami suruh kembali, dan masyarakat tersebut juga kami periksa dan kami suruh kembali juga. Dan kadang-kadang ada dia jalan ke tempat jalan tikus di belakang, yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, kadang lewat situ, kadang melalui jalan sawah pun dia juga lewat gitu. Sementara itu ada juga kendaraan travel yang berusaha menyogok petugas sehingga bisa lolos dari pemeriksaan petugas. Namun petugas yang bertugas di pos COVID-19 Bungus tetap tegas dan menyuruh kendaraan tersebut putar balik.
kami tim dari Pos Protek COVID-19 Pos Bungus terkadang sering cross dan berkesekan dengan pengemudi, baik yang dari sipil aparatur negara pun seperti itu. Dan beberapa dari sipil travel pun sering kalanya mencoba menyogok kami petugas di sini. Tapi rekan-rekan tetap bertegas yang tidak berkepentingan ke Kota Padang, kami putar balik. Macam mobil kargo yang juga isinya seharusnya barang, isinya orang. Dengan tegas rekan-rekan tetap membalikan, walaupun berbagai macam cara. Ada yang mencoba kasih rokok ke tim, ngasih uang, cuman tim tetap tegas dengan komitmen melakukan protokol kesehatan juga di sini. Yang tidak punya masker, walau ke TP Padang, kita suruh dulu beri masker atau balik lagi ke daerah pesisir. Suka dan duka rekan sini terkadang waktu yang seharusnya dengan anak, dengan istri yang harus kita tinggalkan. Di sini pun juga sering mereka yang berkepentingan ke Padang, lihat keluarga, orang tua, hanya dengan alasan kepentingan keluarga, tanpa mempedulikan dengan status PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, Rola Azari, salah seorang petugas medis, menyebutkan selama dinas di pos sering meninggalkan anaknya yang masih balita di rumah. Namun demi tugas harus dijalani dengan ikhlas. Kadangkala ia juga merasa takut saat pulang ke rumah karena khawatir membawa virus karena selalu kontak dengan orang-orang yang datang dari luar kota. Untuk itu saat sampai di rumah langsung mandi sebelum kontak dengan anak dan keluarga. Selama kami dinas piket, jadi kan ada masyarakat yang ngeyel, terkadang sudah dicek suhu langsung lari, Pak namanya siapa Pak, nama langsung aja lari. Tentu kendala kedua, anak tinggal di rumah, habis itu nyampe rumah kan banyak cobaan, kita mau bersih-bersih dulu, apa lagi Pak? Iya, tinggalnya sedih. Tapi mau gimana lagi tugas, nah, kita harus tugas kita kan harus dijalani. Nanti kalau nggak dijalani mau gimana Pak? Oh, anak yang tinggal di rumah sekarang ada 2, yang satu umur 3 tahun, yang satu lagi umur 10 bulan. Kadang merasa takut, mana tahu kita bawa virus dari tempat kerja. Tuh, tapi itu kan demi pekerjaan, gimana lagi? Ya, habis nyampe rumah kami antisipasi langsung mandi, cuci tangan pakai hand sanitizer. Udah tuh baru bisa pegang anak, bersih-bersih di rumah. Cerita seputar petugas di pos jaga terdepan ini menarik untuk menjadi perhatian bersama seluruh warga kota ataupun siapa saja, bahwa memang membutuhkan kerja bersama semua pihak agar mau mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga seluruh potensi penyebaran COVID-19 dapat ditekan semaksimal mungkin. Hingga akhirnya COVID-19 dapat sirna di Kota Padang.